Ciri-ciri inisial seseorang yang benar-benar tulus dan ikhlas mencintai kamu sampai mati. Wow. Jadi kita akan melihat secara detail ya, siapakah dia, ciri-ciri inisial seseorang yang benar-benar tulus dan ikhlas mencintai kamu sampai mati ya. Sebelum kita memulai ke pembacaan, jadi bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya chat ya, kontak WA aku, nomornya ada di pojok kiri atas, atau bisa juga teman-teman langsung saja ya klik nomor WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama guys, langsung saja kita akan mulai menarik energinya ya. Kita akan melihat bagaimana energi dia, seseorang yang tulus mencintai kamu sampai mati. Bagaimana energinya seseorang yang tulus mencintai kamu sampai mati. Bagaimana energinya seseorang yang tulus mencintai kamu sampai mati. Wow, ada kartu yang terjatuh ya. Saya lihat dulu energinya bagaimana. Oke. Aku ngerasa dia adalah seseorang tuh yang pengennya setiap saat kamu selalu memperhatikannya. Karena ya dengan cara kamu memperhatikannya itu membuat dia semakin sayang dan tambah nyaman sama kamu. Ya meskipun terkadang kesannya nggak adil ya. Karena kok cuma terus-terusan aku yang ngasih perhatian ke kamu, ngingetin udah makan apa belum ya, udah ibadah apa belum ya, gimana kamu hari ini ya, sedangkan kamu juga membutuhkan adanya sentuhan kasih sayang dan perhatian dari seseorang yang kamu cintai tetapi tidak pernah kamu dapatkan. Tetapi yang perlu kamu tahu ya, orang ini dia benar-benar ikhlas mencintai kamu karena sisi perhatian dan kebaikan kamu yang selama ini telah kamu berikan kepada dirinya dia gitu. Jadi di mata dia kamu tuh tidak apa ya, tidak kurang sedikit pun gitu ya. Jadi di mata dia kamu sungguh sempurna. Jadi berhentilah menganggap bahwa diri kamu ini selalu nggak sempurna ya. Mungkin di mata orang lain, di mata orang-orang yang nggak suka sama kamu. Karena di mata seseorang yang kamu cintai, kamu tuh sungguh luar biasa. Dan kebaikan kamu tuh tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan siapapun. Ya buktinya aja aku melihat, meskipun dia pernah berada di titik yang paling bawah, tapi kamu tidak pernah niat sedikit pun untuk pergi meninggalkannya. Justru ada di antara kamu tuh yang ngebantu dia dengan cara menjadi support system yang baik. Mungkin ada juga di antara kamu yang membantu dia secara materi ya. Itu tidak akan pernah dia lupakan dan membuat hati dia merasa tergerak untuk semakin sayang dan serius sama kamu. Kayak gitu. Cuman memang kamu harus bisa sedikit lebih bersabar ya menghadapi orang ini. Karena menurut aku orangnya sedikit emosian ya. Jadi sebisa mungkin tuh dalam bertutur kata kamu sendiri yang tahu batasan gitu. Mana yang boleh kamu katakan, mana yang tidak boleh kamu ungkapkan ya, agar tidak memancing amarahnya. Karena ya sebenarnya kunci keberhasilan menjalin kisah cinta dengannya itu cukup banyak bersabar aja gitu ya, dan lebih banyak perhatian sama dirinya dia. Karena kalau dia udah nyaman sama kamu, orang ini akan susah lepas dari hidup kamu apapun yang terjadi gitu. Kita lihat ya di sini bagaimana ciri-cirinya seseorang yang memiliki inisial ya, tulus mencintai kamu sampai mati. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya sempat ingin kamu tinggalkan karena kamu merasa nggak betah, kamu merasa nggak kuat menghadapi sikap tingkah dia yang mungkin tuh terlalu egois, terlihat tidak dewasa ya, dan kurang bisa memahami apa yang kamu inginkan. Sehingga sempat ya ada di antara kamu tuh yang ingin merasa mundur ya, ingin mundur aja, ingin meng-cut off, ingin mengakhiri hubungan ini karena aku sudah merasa nggak kuat. Tetapi justru malah di sini sebaliknya ya, semakin kamu melepas dia, maka orang ini nggak akan pernah bisa mau kamu lepaskan gitu ya, dan dia selalu menghalangi niat kamu agar dirimu tidak meninggalkan dirinya dia, sehingga sampai detik ini kamu dan dia masih bertahan ya.
Tetapi saat ini aku melihat ya, di antara mereka itu kebanyakan sudah berubah ya, dia sudah mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Semata-mata perubahannya ini hanya karena dirimu gitu. Jadi bersyukurlah kamu ketika melihat pasangan kamu sudah berubah. Meskipun berubahnya nggak besar, tapi kamu sebagai pasangan harus bisa menghargai sekecil apapun perubahannya daripada dia nggak berubah sama sekali. Karena itu akan membuat dia semakin bersemangat lagi gitu ya. Justru sebaliknya, ketika kamu tidak bisa menghargai perubahannya, maka jangan salahkan dia apabila dia merasa bete dan bosan sama kamu. Kemudian dia bertingkah lagi di belakang kamu, maka jangan salahkan dia gitu. Jadi yang penting tuh ya mau sebutir jagung kayak ya sebesar biji kecabe ya. Yang penting kamu harus bisa menghargai perubahannya gitu. Itu akan membuat dia semakin semangat lagi ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri inisial seseorang yang benar-benar tulus, ikhlas mencintai kamu sampai mati? Aku sih melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjaga jarak dengan kamu ya. Dia sedang cuekin kamu. Mungkin ada juga di antara mereka itu yang saat ini sedang ngambek ya, ngambek-ngambek gak jelas sama kamu, tetapi dia tidak mau mengungkapkan apa yang membuat diri dia merasa bete ya, merasa cemberut, merasa cuek sama kamu gitu. Jadi memang orang ini orang yang sangat misterius ya gitu. Dia orangnya nggak suka terbuka gitu. Padahal kamu tuh ya, prinsip kamu dalam menjalin hubungan tuh ya udah buka-bukaan aja gitu ya. Buka-bukaan tuh dalam artian tuh ya sama-sama saling terbuka gitu ya. Jangan menutup diri ya, tapi sikap kamu seolah-olah menganggap bahwa diri aku ini musuh gitu ya. Kayak aku kamu diamkan, aku kamu cuekin ya, aku chat gak dibalas, aku telepon gak direspon. Itu justru malah membuat diri kamu tuh semakin merasa suntuk kayak gitu. Dan di sini memang menjalin hubungan sama dia ini bagaikan menjalin hubungan sama anak-anak ya, sama anak kecil, sama anak PAUD gitu. Karena ya kayak dia ini terus-terusan ya bikin kesalahan gitu, sampai-sampai di antara kamu tuh lelah gitu ya memaafkannya, lelah ngertiin dia gitu. Kamu tuh berharap bahwa kedepannya dia bisa menjadi pribadi yang semakin dewasa ya, yang semakin bisa ngertiin kamu gitu. Karena bagaimanapun juga namanya sebuah komitmen tanpa adanya kedewasaan itu pasti akan menjadi berantakan. Tetapi aku melihat ya di sini ada cahaya yang terang gitu. Jadi nggak selamanya orang ini bakal seperti ini, karena akan ada fasenya di mana dia akan menjadi dan berubah ya menjadi versi terbaiknya. Hanya tinggal menunggu waktu dan kesabaran kamu. Kalau kamu telaten ya maka buahnya akan manis. Tetapi jika kamu nggak sabar dan nggak telaten, ya mustahil, mungkin akan berbuah pahit kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya? Ciri-ciri inisial seseorang yang benar-benar tulus mencintaimu ya sampai mati. Wow. Kalau di sini sih memang sudah kelihatan ya bahwa dia adalah seseorang yang memang saat ini cinta mati sama kamu, dan dia sudah terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu, meskipun terkadang hubungan kamu tuh dipenuhi dengan berbagai gejolak konflik yang tidak diinginkan, mungkin karena kecemburuan, kesalahpahaman, atau kurangnya komunikasi antara kamu dan dia. Yang jelas orang ini sama sekali tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk menyakiti kamu, apalagi mengkhianatimu. Jadi jika kamu sering berpikir dia berselingkuh di belakang kamu, itu muncul karena rasa kekhawatiran kamu sendiri yang terlalu berlebihan padanya gitu. Ya memang mungkin ada ya di antara mereka ini yang masa lalunya dia seorang player, mungkin banyak orang yang kejar-kejar dia gitu. Tapi setelah dia ketemu sama kamu, dia akhirnya sadar gitu bahwa cinta sejati itu cuma satu, yaitu kamu gitu. Makanya orang ini nggak mau mempermainkan perasaan kamu, dan dia sudah tobat gitu ya. Dia sudah berusaha memperbaiki dan menunjukkan kepada kamu bahwa dia sudah berubah gitu, karena kamu adalah cinta matinya dia kayak gitu. Wow. Karena di sini yang aku lihat tuh kamu tipikal orang yang kayak gitu ya. Jadi ketika kamu udah ngerasa nyaman, udah sayang sama seseorang gitu ya, dia nggak balas sedikit aja, pikiran kamu udah kemana-mana ya. Kamu udah berpikiran yang tidak-tidak ya. Apakah dia chattingan dengan yang lain nih? Jangan-jangan dia saat ini sedang berduaan ya sama siapa?
Atau mungkin jangan-jangan orang ini berselingkuh di belakangku, padahal tidak demikian. Karena memang di antara mereka ini termasuk orang yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jadi apabila pekerjaannya belum selesai, orang ini nggak mau terlalu menyampurkan masalah pekerjaan dengan urusan pribadinya. Makanya ya mungkin saat ini dia memiliki jabatan yang cukup baik, mungkin penghasilan dia besar, itu semua hasil dari kerja kerasnya. Jadi tervalidasi ya. Udah nggak usah panik lagi ya, udah nggak usah berpikir yang tidak-tidak lagi gitu, karena dia masih untuk kamu, kayak gitu guys. Terus kita lihat di sini bagaimana ciri-ciri inisial seseorang yang benar-benar tulus ikhlas mencintai kamu sampai mati. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang saat ini sedang kepikiran kamu. Mungkin kamu saat ini sedang cuek sama dia, atau kamu sedang marahan gitu sama ini orang. Kenapa? Kamu tuh sebenarnya banyak sekali unek-unek yang ingin kamu sampaikan kepada dirinya dia, tetapi karena kamu nggak mau bertengkar, karena kamu nggak mau ribut, sehingga kamu memilih mengambil sikap diam. Ingat, diam bukan berarti lemah, karena tujuan kamu diam untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan, untuk menghindari konflik yang merembet kemana-mana. Karena di antara mereka ini termasuk orang yang ketika dia sedang ada masalah sama kamu ya, orang ini tuh suka membahas yang sifatnya itu kayak merembet kemana-mana gitu, padahal fokus konfliknya ke sini, tapi dia bisa ke Bandung, ke Surabaya, ke Jakarta, ke Malaysia, atau mungkin ke mana-mana gitu, sampai-sampai membuat kamu tuh bener-bener merasa bingung gitu. Sebenarnya mau kamu tuh gimana sih? Kita ini fokus gitu membahas masalah yang ada saat ini gitu. Jangan kau bahas yang sudah-sudah gitu ya. Jangan kau bahas yang bukan menjadi konflik utamanya. Aku udah capek gitu. Karena saat ini tuh kamu benar-benar pasrah gitu. Kamu udah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya meminta petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saat ini tuh dia mulai kangen ya sama kamu. Karena mungkin beberapa hari ya kamu memang sengaja mungkin blokir dia, mungkin diemin dia gitu ya. Mungkin kamu ya tidak ingin berkomunikasi dengannya ya. Jadi kayak saat ini dia benar-benar berada di titik rindu, titik kangen. Kangen perhatian kamu, kangen suaramu, kangen dating bareng sama kamu kayak gitu ya. Kita lihat lagi di sini guys, bagaimana ciri-ciri ya. Ciri-ciri inisial seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu sampai mati. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang ikhlas mencintai kamu apa adanya meskipun masa lalu kamu penuh dengan kekurangan yang tidak sebanding dengan kelebihan dia gitu. Jadi gimana sih? Ya orang ini hadir di dalam kehidupan kamu memang benar-benar mau menerima kamu apa adanya tanpa melihat siapa kamu di masa lalu gitu ya. Mungkin ini berlaku juga bagi kamu dan dia yang saat ini menjalin hubungan tetapi beda status gitu. Mungkin dia seorang perjaka sedangkan kamu janda, atau sebaliknya ya. Kamu seorang duda tapi dia seorang single gitu ya. Tentu ini kan kayak menjadi suatu pro dan kontra tersendiri. Tetapi karena dia sangat ikhlas mencintai kamu sehingga dia tidak pernah memperdebatkan masa lalu kamu gitu. Jadi ya sudah gitu, yang penting aku ikhlas mencintai kamu, siapa kamu dulu aku siap gitu ya, menerima apa adanya dirimu gitu. Karena ada di antara kamu tuh yang sering ya merasa ragu kayak gini gitu ya, kayak apakah keluarga kamu tuh setuju gak sih gitu kamu nikah sama aku, karena aku sadar gitu ya, aku ini sudah berstatus loh, aku sudah pernah menikah dan aku udah punya anak ya, sudah beranak pinak ya, sudah berpinak-pinak, beranak-anak gitu. Sedangkan kamu tuh masih single. Kira-kira apakah hubungan kita ini bakal disetujui atau tidak? Karena sering ya di antara kamu tuh kayak benar-benar merasa ragu ya seperti itu kepada dirinya dia. Tapi orang ini selalu meyakinkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan itu semua terjadi karena ketulusan cinta dia. Kalau orang ini nggak tulus, ya maka orang ini nggak mungkin memperjuangkan kamu sampai berada di titik ini gitu ya. Kalau niat dia tujuannya hanya memanfaatkan kamu, ya mungkin setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, ya udah kamu bakal di cut off, kamu bakal di ghostingin, kamu bakal ditinggal. Tapi berhubung dia sangat sayang sama kamu, maka dia bertahan sama kamu sampai detik ini. Wow, bertahan sampai titik darah penghabisan. Terus kita lihat ya di sini, ciri-ciri inisial seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Wow.
Kalau dilihat, ini agak lain juga ya. Aku tuh ngerasa dia adalah seseorang yang usia dia ini di bawah kamu dan kamu di atasnya gitu. Tapi orang ini tuh bener-bener merasa bucin sama kamu karena di mata dia kamu sangat istimewa. Kamu bisa membuat dia merasa nyaman gitu. Dan yang terpenting, gak tahu kenapa beberapa di antara mereka ini merasa gitu ya bahwa gairah kamu dan gairah dia ini sama. Karena kalian berdealing gitu ya sama-sama dengan seseorang yang gairahnya sama-sama kuat. Artinya gairah kamu dan gairah dia ini sama-sama powerful gitu ya. Ya di sini sempat di antara kamu tuh mungkin merasa bimbang ya, apakah orang ini tuh menghampiriku tujuannya hanya untuk kenikmatan sesaat. Tetapi buktinya tidak gitu ya. Orang ini selalu terikat kuat dengan kamu gitu. Karena dia tulus ya, dia sayang. Kalau dia nggak tulus, dia nggak sayang, ya nggak mungkin gitu ya. Dia mau menjalin suatu hubungan meskipun hubungan kalian ini mungkin sedang banyak sekali tertimpa suatu masalah. Dan memang kunci keberhasilan menjalin hubungan dengannya itu kamu harus banyak pengertian ya sama ini orang, karena dia nggak bisa ngertiin kamu gitu. Mungkin karena usia dia terlalu di bawah kamu ya, jadi kayak kesannya itu lebih banyak kamu yang berjuang, lebih banyak kamu yang berkorban gitu. Tapi yang terpenting kan dia sangat sayang sama kamu, dia nyaman sama kamu. Dia nyaman sama kamu tuh karena kebaikan kamu, karena perhatianmu dan kelebihan kamu yang tidak pernah dia dapatkan atau dia rasakan kepada pribadi orang lain ya. Maka dari itu dia akan cinta mati sama kamu. Wow. Terus di sini aku juga melihat ya, di sini ada pesan sebenarnya ya. Di sini ada pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu, tapi tidak dia ucapkan. Ya kenapa ya? Mungkin dia nggak percaya diri atau takut ya kalau kata-kata yang mewakili rasa cinta dia kepada kamu, kamu anggap sebagai gombalan semata. Karena memang mungkin di antara mereka ini pribadi yang sangat cuek, ya cuek tapi terlihat cool gitu ya. Makanya dia nggak mau mengimplementasikan ya rasa sayang dia kepada kamu secara langsung, tetapi dia bisa membuktikan lewat tindakan secara nyata kayak gitu guys. Terus bottom of the decknya aku melihat ya, energi seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Dia adalah seseorang yang sepertinya pernah merasa sakit hati sama kamu, pernah merasa kecewa sama kamu, tapi dia nggak bisa ngelupain kamu. Bukan, dia mengingat bukan karena kebencian dia ke kamu, tapi dia mengingat karena dia nggak bisa ngelepasin kamu gitu. Karena di sini menurut aku tuh mungkin ada di antara kamu tuh yang pernah ketahuan selingkuh sama dia, kemudian dia marah dan akhirnya hubungan kalian berakhir. Ataupun mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang ketahuan gak jujur sama dia, kemudian dia menjaga jarak dengan kamu dan akhirnya putus. Ya mungkin atau juga gitu ya. Di sini ada juga kamu pernah melakukan sesuatu hal yang menyakiti atau menyinggung perasaannya sehingga membuat dia itu akhirnya menyerah gitu ya. Akhirnya menyerah, akhirnya dia memilih mundur gitu. Tapi meskipun hubungan kalian berakhir, sampai detik ini cinta dia tetap ya, dia tidak berakhir kepada kamu. Karena dia masih sering merasakan kontak batin dengan kamu, masih sering merasakan apa yang selalu kamu rasakan kayak gitu. Kita akan coba lihat ya guys. Kita akan coba lihat di sini. Aku akan pakai kartu tarot klasik aja ya. Oke, jadi di sini aku akan membacakan berdasarkan energi yang mengalir karena barangkali ada pesan semesta yang memang harus disampaikan kepada diri kalian ya. Jadi kita akan membaca berdasarkan energi apa yang muncul, berdasarkan energi semesta apa ya yang di sini terbaca. Jadi seperti itu. Kita akan lihat. Wow. Dan saat ini aku ngerasa ya, seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu, dia ingin membuka lembaran baru yang lebih baik ya bersama dirimu gitu. Karena mungkin dia merasa pada saat flashback ke belakang, mungkin kita ini terlalu nggak dewasa, kita terlalu ego, kita terlalu kekanak-kanakan, ataupun mungkin
ya kita ini terlalu banyak perbedaan pendapat gitu, sehingga di bertambahnya usia ini aku ingin antara aku dan kamu bisa membuka lembaran baru yang lebih baik. Dan tentunya juga orang ini tuh sudah melihat ya tentang potensi resiko apa ketika dia menjalin hubungan dengan kamu gitu. Jadi bagi kamu ya nggak usah terlalu nggak pede gitu, karena dia mencintai kamu artinya dia sudah siap menerima apapun resikonya kayak gitu. Wow. Terus di sini aku juga melihat ya, dia cukup setia sama kamu meskipun kamu sering menganggap dia nggak setia sama kamu. Itu ya energi terakhir yang terbaca. Terus kita lihat di sini. Terus aku juga melihat ya di sini seseorang yang tulus ikhlas mencintai kamu ini sebenarnya mereka punya unek-unek ya. Mereka punya unek-unek sama kamu ya, yang membuat dia ngerasa ngeganjel sampai detik ini. Dan itu sangat berpengaruh terhadap sikap dia kepada kamu, yang mungkin kamu gak sadar gitu ya, bahwa kenapa dia makin kesini makin berubah, makin kesini makin tidak sama seperti yang dulu. Ya iyalah, karena di sini ada sebuah unek-unek yang sepertinya tidak tersirat, tidak tersampaikan, jadi masih dia tahan. Kenapa? Ya karena mungkin dia masih menjaga perasaan kamu, karena mungkin dia gak mau ribut dengan kamu gitu, karena mungkin ya ini bukan waktu yang tepat itu ya untuk membahas masalah ini. Karena mungkin ada di antara kamu yang sebenarnya pada saat kemarin tuh kamu masih baru marahan sama dia, kemudian saat ini baikan. Masa mau marahan lagi? Kan nggak mungkin gitu loh. Ada yang seperti itu. Terus kita cek lagi di sini. Ada energi apa lagi di sini? Oke. Kalau dilihat ya, di sini akan ada pihak-pihak yang berusaha mendekati kamu, ya. Atau bisa juga di sini ada pihak-pihak lain yang berusaha ingin menjadi pihak ketiga di dalam hubungan kamu. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini sudah merasa, atau mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sedang tergoda karena adanya pihak yang baru gitu. Dan ini merupakan suatu tantangan besar karena ini yang akan menentukan nasib hubungan kamu ke depannya. Gitu ya, jika kamu merasa masih berat gitu ya melepas hubungan ini, maka ya sudah gitu, kamu nggak boleh respon pihak siapapun yang berusaha mendekati kamu. Begitu pula juga dia gitu ya, ketika dia masih sayang sama kamu dan masih berat terhadap hubungan ini, maka ya dia nggak boleh gitu ya terlalu welcome sama pihak-pihak yang baru. Fokus aja perbaiki diri, fokus memperbaiki hubungannya kayak gitu. Kita lihat lagi di sini ya. Ada energi apa lagi yang akan terbaca? Aku merasa ini lebih ke arah energi kamu ya, tapi bisa energi kamu, bisa energi dia, tapi paling kuat energi kamu. Jadi aku melihat di sini kamu saat ini sedang terluka, tapi seseorang yang berdiri dengan kamu, dia tidak menyadari luka yang kamu rasakan, gitu ya. Mungkin dia orangnya nggak berperasaan, ya. Nggak berperasaan banget. Mungkin dia orangnya terlalu sibuk dengan egonya. Mungkin dia juga orangnya itu nggak mau tahu gitu terhadap kondisi kamu, sehingga kayak kamu tuh merasa bener-bener kuat sih guys energinya. Bener-bener kayak merasa berjuang sendiri, merasakan sakit hati akibat tingkah dan kelakuannya gitu. Nggak cuma sakit hati aja, bahkan tiap malam tuh kamu nangis, meneteskan air mata gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal aku tuh tidak pernah jahat sama kamu ya, aku tidak pernah berkhianat di belakang kamu, apalagi memanfaatkan dirimu. Tapi kenapa kau balas aku dengan rasa sakit hati yang membuat diriku berderai air mata? Wow. Terus di sini aku juga melihat ya, mungkin ada juga tapi energinya sangat lemah. Aku melihat di sini ada juga yang kamu tuh saat ini merasa sakit hati karena pasangan kamu telah berkhianat dengan seseorang yang satu komunitas dengan kamu. Ada juga yang seperti itu tapi nggak semua karena energinya lemah. Kita lihat ya di sini ada energi apa yang terbaca saat ini.
Oke, ada seseorang yang saat ini mulai memantau tingkah kamu, tapi kamu nggak sadar bahwa di belakang kamu ternyata dia nilai kamu gitu ya, nilai kepribadian kamu, nilai sisi negatifmu gitu ya, dia menilai siapa kamu sesungguhnya ya, untuk menentukan apakah kamu ini pasangan yang baik untuk dia atau tidak ya. Jadi warning, disclaimer bagi kamu, mulai saat ini kamu please gitu ya, sudah mulai harus bisa jaga sikap. Tapi lebih baik sih menurut aku apa adanya ya. Karena menurut aku di sini dia nggak cari kebaikan kamu loh gitu, tapi dia mencari sisi keunikan kamu gitu. Jadi setiap orang itu kan pasti punya sisi keburukan, tapi bukan itu yang dia cari. Dia ingin mencari apa sih spesialnya kamu sehingga membuat aku ini bucin banget sama kamu gitu loh ya. Lebih ke arah situ saat ini yang sedang dia cari. Terus mungkin saat ini kamu nggak sadar bahwa di belakang kamu tuh ada seseorang yang sedang berderai air mata. Dia sedang menangis karena ya mungkin makin kesini kamu sama dia semakin nggak sejalan sesuai dengan komitmen di awal gitu. Mungkin dulunya kalian sama-sama saling mengerti gitu ya, saling memahami, tapi kenapa saat ini kok kayaknya kita ini terlalu berjalan di atas prinsip kita masing-masing gitu ya. Kamu berjalan ke kiri, aku ke kanan ya. Kamu dengan prinsipmu dan aku dengan prinsipku gitu. Ini kayak bener-bener nggak sesuai dengan statement awal pada saat kalian berkomitmen gitu ya. Terus di sini ada juga beberapa di antara mereka ini berderai air mata karena dia sangat merindukan kamu ya. Tapi kamu masih blokir dia, kamu nggak memberikan dia kesempatan untuk bersuara, sehingga dia ini hanya bisa menangis di dalam diam kayak gitu. Dan di sini untuk terakhir ya, aku melihat ada bottom of the deck-nya. Ini ada energi apa lagi? Wow. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, tapi aku melihat ini lebih ke arah energi kamu yang paling kuat. Karena ada di antara kamu tuh yang sepertinya ingin diam-diam meninggalkan dia karena bagi kamu bahwa hubungan ini sudah tidak layak untuk diperbaiki. Kenapa? Ya karena udah nggak cocok, karena udah nggak sejalan gitu. Karena pikiran kamu dan pikiran aku beda. Tujuan aku dan tujuan kamu juga udah berbeda gitu. Dan kita ini sadar nggak sih gitu ya bahwa kita ini hanya terikat dalam sebuah ikatan cinta aja, tapi nyawanya udah nggak ada gitu. Jadi kayak kamu dan dia ini hanya terikat dalam sebuah ikatan hubungan aja, tapi nyawa di dalam hubungannya itu benar-benar udah nggak ada gitu. Kenapa? Ya mungkin dia udah nggak begitu peduli sama kamu, atau sebaliknya juga kamu udah nggak terlalu peduli terhadap dirinya dia, dan kamu tuh kayak benar-benar merasa ingin mundur gitu ya. Ini merupakan waktu yang tepat untuk meninggalkan dia secara diam-diam. Terus ada juga ya di antara kamu tuh yang sepertinya ingin melepaskan seseorang karena kamu ingin menjemput masa depan barumu bersama orang yang baru. Bukan karena kamu niat berkhianat sama dia, tidak, karena ya kamu berpikir gitu bahwa orang ini tuh dia semakin disayang dia makin melunjak gitu ya. Ataupun mungkin ya aku tuh makin baik sama kamu tapi kamu gak pernah sadar akan kebaikan aku gitu. Ada yang seperti itu guys. Jadi disesuaikan saja sama energi kamu. Terus kita lihat lagi di sini, aku bakal pakai kartu unicorn card. Karena ini kartu yang sebenarnya jarang sekali ya aku pakai, karena aku di sini lebih ke arah sebenarnya spesialis basic aku tuh di tarot only ya. Kenapa tarot? Ya karena tarot itu induk dari segala kartu ya, karena kartu oracle juga munculnya dari kartu tarot gitu ya. Kemudian kartu tarot-tarot yang lain juga induknya dari kartu tarot klasik gitu. Makanya aku lebih prefer ya, sudah 8 tahun lebih prefer ke arah tarot aja fokusnya. Aku nggak suka pakai oracle karena mungkin ya setiap tarot reader mungkin beda-beda ya, beda-beda versi. Cuman kalau aku lebih ke arah spesialis ke arah tarot klasik aja, karena bisa menjabarkan energi secara jelas. Karena bagaimanapun tarot ini melambangkan seluruh elemen yang ada di bumi ini, kayak misalkan elemen tanah, udara, air gitu ya.
dan lain sebagainya. Jadi lebih kompleks. Sedangkan mungkin kartu yang oracle atau kartu-kartu yang lain itu hanya mengambil dari sisi secuil gitu ya. Jadi nggak kurang apa ya, kalau di aku ya, ini di aku, jangan dipotong-potong videonya ya. Oke, kita lihat lagi. Ada energi apa lagi yang terbaca? Oke. Mungkin kamu nggak sadar bahwa saat ini ada seseorang yang mereka ingin memohon ampun sama kamu, ya, memohon ampun atas kelakuannya, memohon ampun atas sikapnya, dan memohon ampun, ya mungkin orang ini masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Terus aku juga melihat, ya di sini lebih ke arah energi kamu. Aku melihat ada seseorang, kamu sedang kesal sama seseorang yang terlalu egois sama kamu, dan dia terlalu dominan ya dalam menjalin hubungan dengan kamu. Terlalu dominan tuh gimana sih? Mungkin banyak ya teman-teman yang ngerasa bingung. Ya intinya dia terlalu dominan di dalam segala hal gitu ya. Jadi kayak misalkan kamu tuh harus selalu dituntut untuk menuruti keinginannya. Kamu harus selalu dituntut untuk memahami apa yang dia inginkan gitu. Jadi ya udah gitu, kamu disuruh-suruh nurut aja gitu loh. Bagaimana energinya? Ya. Mungkin kamu nggak sadar bahwa kamu saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sangat pelit dan perhitungan. Dalam artian tuh gimana sih? Ya mungkin ketika kamu dating sama dia, lebih banyak kamu yang dominan mengeluarkan materi daripada dirinya dia. Ya sebenarnya kamu tuh merasa bahwa ini tuh nggak adil gitu, tapi kamu tuh juga orangnya nggak enakan gitu ya. Jadi daripada aku kayak kesannya ngemis, ya udah lebih baik aku yang bayarin kamu gitu. Tetapi dari hal situ tuh justru malah membuat diri kamu merasa skeptis ya, merasa berpikir, ih masih pacaran aja dia udah gini amat, gimana nanti udah married itu ya. Terus ada Ace of Wands, tapi di sini ada yang terluka. Aku nggak tahu siapa yang terluka, entah kamu atau dia, karena di sini ada perasaan batin yang terluka, atau bisa juga kalian berdua ini sama-sama terluka. Ya, sama-sama terluka karena ya mungkin salah perkataan, salah pembicaraan kayak gitu ya. Terus di sini ada juga seseorang yang nggak bisa tidur karena dia memikirkan kamu. Dia terlalu insomnia, dia merasa terancam, dia merasa takut gitu ya. Takut kalau kamu tuh benar-benar merasa nggak nyaman sama dia. Kenapa dia takut ya? Karena dia nggak bisa menjadi apa ya? Dalam arti itu selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik gitu ya. Mungkin dia sering menekan kamu dengan emosinya, mungkin dia sering perhitungan sama kamu ya, dan lain sebagainya. Dan di sini kita lihat ya, ada zodiak apa aja yang muncul dan terbaca. Di sini kuat banget ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn dan Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi nggak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir. Tapi yang paling kuat di sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan manfaat bagi diri kamu dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar. Kalian langsung aja ya, nggak usah ribet, kontak aja ya nomor WA-nya Clarissa yang ada di pojok kiri atas. Ini ya 085748171577. Jadi di chat aja ya, dan bisa diikuti prosedurnya. Oke guys, jadi sampai di sini aja dulu. Aku pamit ya, mohon undur diri terlebih dahulu. Dan jangan lupa ya buat teman-teman tetap station, karena setiap hari ya di jam 20.30 aku upload ya seperti biasanya 21.35 ya. Jadi tetap station. Oke, jangan lupa juga di subscribe agar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa, bye.